bla 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 ya, Nikita Mirzani terdakwa bla 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 bla, dan endingnya dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitia gitu ya. Kalimat akan ini kan akan kan berarti belum terjadi teman-teman, berarti sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini menunjukkan bahwa kerugian yang disebutkan belum benar-benar terjadi gitu ya dalam saat terjadinya laporan ya. Jadi padahal dalam hukum pidana teman-teman, akibat hukum itu harus real, faktual dan bisa dibuktikan secara objektif, bukan berandai-andai sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Makanya kalimat akan mengakibatkan ini bersifat prediktif, spekulatif, bukan faktual gitu ya. Dan ini bisa melemahkan dasar dakwaan karena tidak menunjukkan adanya kerugian yang konkret gitu ya. Nah, apakah eksepsi ini akan dapat diterima? Ya, eksepsi bukan menggugurkan perkara secara substansi. Ingat teman-teman, jadi eksepsi ini bukan untuk menggugurkan perkara tentang salah dan benar seorang terdakwa ya, tetapi untuk menguji apakah dakwaan sudah memenuhi syarat-syarat formil dan material gitu ya. Misalnya apakah pengadilannya berwenang untuk menangani perkara kejadiannya di Jakarta Selatan tapi ternyata disidangkan di Jakbar, itu salah ya. Kemudian terkait ini subjek lapor yang tidak tepat ya, kemudian dakwaan kabur dan berulang gitu ya, kemudian unsur delik misalnya belum terpenuhi, maka eksepsi bisa saja dikabulkan. Namun everything tetap saja kita menunggu majelis hakim yang mengetok palu ya, bukan netizen escendol, bukan teman-teman semua, bukan jaksa maupun pengacara. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan baru nanti kita sesi tanya jawab. Jadi kesimpulan akademisnya, Dr. Reza Gladys sebagai pribadi tidak otomatis dapat mewakili PT Glavitia secara hukum ya. Gitu, kecuali memang ada agenda beliau misalnya sebagai direksi atau apalah ada pejabat ada jabatan gitu ya di PT Glavitia walaupun beliau pemilik saham gitu ya teman-teman. Kemudian dakwaan dalam dengan kronologi tunggal namun pasal berbeda itu rawan menyalahi asas non bis in idem, dan unsur TPPU tidak lengkap ya jika tidak ada transaksi keuangan atau aliran dana yang jelas. Kemudian kerugian masa depan tidak cukup menjadi dasar pidana tanpa bukti yang konkret. Oke, sekarang give me a question. Gini, hakim tuh dia punya interpretasi. Hukum tidak boleh menggunakan analogi tapi bisa menafsirkan gitu. Jadi kan hakim nanti menafsirkan gitu teman-teman, menafsirkan apakah relevan argumennya. Makanya nanti minggu depan kan nih replik ya, jadi nanti JPU memberikan respon minggu depan, nanti ini respon dari jaksa penuntut umum gitu. Menurut saya posisi ini kita ini cukup kuat, eksepsinya cukup bagus, tidak sempurna tapi luar biasa. Dari 10 ya 8,5 lah gitu. Jadi dari 10 8,5 gitu teman-teman, karena memang ada beberapa poin yang menurut saya kurang ya, tapi so far cukup bagus, cukup strategis gitu ya. Tapi kan hasil tetap nanti interpretasi hakim gitu teman-teman. Nanti putusan saya lah habis replik. Nah, di pidana ini Dr. Reza Gladys tidak ada kewajiban hadir saat ini teman-teman untuk di kasus pidana gitu. Jadi teman-teman nggak usah bertanya lagi karena memang beliau belum saatnya hadir gitu. Nanti beliau hadir di saat nanti agenda pembuktian ya, dipanggil sebagai saksi pelapor gitu. Jadi kemungkinan dalam 1-2 minggu ke depan tuh belum dipanggil, 1-3 minggu kayaknya.
Itu teman-teman. Kenapa tadi eksepsi membahas dakwaan? Nah, inilah kiwi. Kan sudah dibilang ya, eksepsi itu bukan untuk membantah substansi perkara, tapi untuk menguji ya syarat formil dan material. Apakah pengadilan berwenang menyidangkan, apakah dakwaannya relevan gitu. Jadi bukan membantah, ini kita belum berbicara tentang salah dan benar, kan tadi sudah saya katakan. Gitu. Nanti di pembuktian baru nanti ngebahas isi chat atau tidak, ada atau tidak gitu loh, Kiwi. Nah, tadi ada yang tanya, apakah ada tanggapan dari penasihat hukum? Biasanya ada sih teman-teman, duplik ya. Jadi habis replik duplik. Jadi balasan dari jaksa atas eksepsi, kemudian tanggapan balik dari penasihat hukum ya terhadap repliknya jaksa. Makanya saya bilang tadi kan 1 sampai 3 minggu kayaknya ini masih tentang eksepsi teman-teman materinya. Hadir Bang Caas, makasih. Gitu, Bang tanya ya, teman-teman sorry ya kalau nggak kejawab semua, saya jawab satu-satu yang kebaca. Lawyernya kan dari tadi kalau dimaksud bapak-bapak tuh, tapi saat di sidang hanya 3 ibu-ibu masker, maksudnya gimana? Trio masker maksudnya. Oh iya, ini teman-teman juga harus dipahami ya bahwa di kasus ini saya sih jadi teman-teman juga jangan terlalu menyerang Dr. Riza Gladys gitu teman-teman, karena ini yang berhadapan ini sudah jaksa. Jadi pengacaranya tuh pengacara Dr. Riza Gladys itu udah nggak masuk di kasus persidangan ini. Beliau tuh cuman tadi tuh beliau hadir kan cuman di sidang perdata. Jadi di pidana ini udah musuhnya Nikita Mirzani ya jaksa gitu. Maksudnya musuh yang berhadapan dengan Nikita Mirzani itu ya jaksa penuntut umum. Jadi pengacara pelapor udah nggak ada ini teman-teman, udah nggak di persidangan tuh udah nggak gitu. Jadi yang pengacara itu cuma pengacara Nikita Mirzani berhadapan dengan jaksa. Enggak kan, memang beliau tadi ada agenda ini teman-teman, ada agenda mediasi kan, makanya tadi hadir. Belum ya, kayaknya mungkin 5 atau 6 minggu lagi baru nanti ada pelapor. Ini kayaknya 1 sampai 3 minggu ini masih jawab-jawaban ya, respon-responan eksepsi, replik, duplik gitu. Negara kalau jaksa secara LOP yang milih jaksa dan hakim itu dia random gitu teman-teman. Jadi dari dari ininya ya, Kejari yang milih, terus PN ya. Tapi realita lapangan ya jujur ya, kadang ada oknum yang bisa milih hakim dan jaksa sendiri. Ya namanya permainan tuh dalam satu institusi itu pasti ada aja teman-teman oknum yang nakal
gitu. Tapi kalau sesuai ini yang ada, sesuai SOP ya di negara yang milih gitu. Nih JPU itu di persidangan tuh udah musuh teman-teman, musuhnya terdakwa. Jadi teman-teman jangan pernah kaget ketika JPU nanti terkesan menyudutkan terdakwa, terkesan tidak memihak terdakwa, karena memang tugasnya JPU tidak untuk berpihak ke terdakwa gitu. Tapi yang bisa kita kritisi itu dakwaan jaksa ini relevan gak sih sama alat buktinya nanti gitu. Nah ini kan juga cukup menarik ya. Jaksa ini sebenarnya kasihan loh teman-teman, jujur ya. Jaksa ini sebenarnya dia dapat bola panas, dapat naikin P21 kan, terus nyusun dakwaan berdasarkan kronologi ya kan. Kan jaksa tugasnya nyusun dakwaan doang bang. Ya seharusnya jika memang kronologinya nih dia ini belum yakin gitu, dia nggak naikin P21 gitu. Makanya ini kan akhirnya dakwaannya kopong gitu ya. Akhirnya kan dakwaannya ada celah untuk di counter gitu. Jadi jaksa itu sebenarnya punya kesempatan kemarin. Tapi jaksa ya tidak berdaya kan, jaksa menyusun dakwaan berdasarkan BAP gitu teman-teman, berdasarkan kronologi. Harusnya ini penyidik nih, yang penyidik awalnya yang menyusun, kasihan jaksanya sebenarnya. Kalau dia naikin ya, iya betul. Oh gue nggak nerima tamu, sorry, lu di room sendiri. Pecinta apa jawab apa? Mana tadi? Kalau udah ya, kalau kita bicara teori nggak ada teman-teman istilah amplop itu tuh realita lapangan yang memang menyedihkan gitu. Memang ada aja yang namanya main-main mata gitu. Part 3 besok ya, part 3 besok. Belum ini saya tadi. Nanti biar teman-teman penasaran gitu besok apa. Soalnya saya tuh nggak suka indoor gitu. Kalau bikin PT lebih enakan tuh outdoor gitu teman-teman. Iya lebih enakan tuh outdoor, dan kebetulan saya lagi di rumah yang satu, belum pulang nih, belum pulang ke yang tempat yang hijau-hijau. Nanti besok malam nih, ini saya malam pulang jam 11. Nanti besok pagi baru bikinin nanti part 3-nya. Gitu teman-teman. Bahan eksepsi pribadi. Nah eksepsi NM ini nggak banyak yang bisa saya analisa teman-teman, karena lebih banyak muatan emosionalnya gitu. Lebih banyak kan muatan emosionalnya ya, makanya kan ada dibikin 2 versi ya. Mungkin satunya dari perspektif hukum, yang satunya kan mungkin dari perspektif psikis gitu ya. Jadi karena saya bukan ahli nujum, bukan bukan psikologi, jadi nggak bisa saya mengomentari itu gitu. Yang pasti kan tadi dibacakan dengan emosional gitu ya. Kebakaran nyikut pun gitu, boleh nggak itu yang oh ya, ini requestan dari teman-teman, sorry ya, Kiwi dan Jet ya. Daripada kalian rusuh nanti berantem, jadi saya diamkan. Jadi netizen es cendol itu tidak untuk menyenangkan semua orang. Kalau suka ya silakan like, kalau mau komentar ya nggak apa-apa.
pakai argumen, tapi ketika muncul head comment ya, karena saya sedikit pun saya tidak pernah head comment di kasus ini ya, baik ke kubu A, kubu B gitu. Tapi ketika ada netizen yang head commentnya, saya juga bisa gitu, cuman nggak asik gitu teman-teman. Tapi jadinya udah diem teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah didiemin. Gak apa-apa. Jadi juga suruh sering kok berkomentar gitu. Simak aja bang ya, makasih ya teman-teman mau nyimak. Kenapa saya nggak jadi lawyer? Jadi saya udah punya PKP, saya udah pernah PKPA, pernah magang juga 2 kali teman-teman. Tapi saya ada pengalaman kurang enak gitu saat magang. Jadi belum selesai magang saya berhenti gitu, dan saya berkarirnya di bidang yang lain gitu. Andai pun mau nanti nih, misalnya ini ya paling saya lebih tertarikan ke LBH juga nggak masalah gitu. Siapa tadi bilang gue takut gitu argumen sama Rapi? Yang mau nggak apa-apa, yang mau debat sini tapi bayar. Gue aja ngomong gue dibayar di sini sejam lumayan, gue ratusan ribu. Makanya kalau mau debat nggak apa-apa. Debat hukum ngapain gue mendebatin kasus orang lain? Kalau mau debat bayar, transfer, baru gue naikin yang mau argumen hukum beneran, ayo gitu. Tapi saya kan bersuara karena saya suka gitu teman-teman. Tapi kalau ada yang ngajak-ngajak debat beneran ya asal debatnya terstruktur. Kemudian beneran debat ya, ada sesi tanya jawab, ada sesi tanggap-tanggapan gitu. Ya kalau mau bayar sini, bayar gitu. Bayar gitu. DM ya kan, gue kirim nomor rekening baru kita debat. Gitu. Ini bukan materialistis ya teman-teman, coba pikir deh, ngapain sih kita ributin kasus orang gitu ya. Kita kan berargumen, saya bukan untuk menyenangkan hati semua orang gitu. Jadi kalau ada yang senang ya syukur, kalau nggak suka ya go out. Apakah Nikita Mirzani kemungkinan bisa bebas? Everything is possible sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Jadi sebelum ada ketuk palu menyatakan bersalah atau tidak, segala kemungkinan bisa saja terjadi gitu teman-teman. Karena yang namanya mujizat Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi keberuntungan orang-orang tuh bisa beda-beda. Yang orang bisa hokinya surut, yang satunya bisa hokinya luar biasa gitu. Jadi sebelum ada putusan hakim, sebelum ada ketuk palu, everything is possible. Itu hoax ya teman-teman. Jadi saya luruskan juga. Jadi ketika ada VT itu terkait apa katanya di drop out, saya ngecek ya tadi di PP Dikti, beliau lulus kok di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, koreksi kalau salah ya. Jadi S1 kedokterannya di Unjani, kemudian profesi dokternya di Unjani juga. Kemudian beliau ada juga biomeds ya, S2-nya di mana saya lupa tadi itu. Jadi beliau lulus kok teman-teman. Itu hoax ya, itu hoax. Jadi kita juga kalau hoax juga jangan ditelan mentah-mentah gitu teman-teman. Universitas Jenderal Ahmad Yani itu hoax ya, itu saya pastikan hoax. Tadi netizen channel tuh suka ngecek teman-teman. Saya kadang jujur namanya berita tuh kadang-kadang saya juga suka salah ini juga, misinformasi juga. Jadi teman-teman juga bahkan di PT-PT saya juga harus tetap teman-teman cross check lagi, kan saya namanya manusia mah kadang-kadang keliru teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus cross check terus, harus jangan telan mentah-mentah semua informasi. Selamat malam Kalibra. Tapi kenapa gitu bang?
Nah, kalau itu saya kurang ngerti ya mengkomentarinya ingredient. Saya soalnya nggak paham. Tahun 2010 ya, 2006 masuknya, 2010 lulusnya. Waalaikumsalam, Bang Delong. Eh, nah, masalah napi itu saya juga eh, nggak tahu ya teman-teman. Tapi namanya tadi kan sama kan. Tapi kan nama kan orang kan namanya bisa aja sama. Waalaikumsalam, Bang Delong. Glavicia apa nih? Ini kita berbicara secara dari perspektif hukum ya. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa di dalam hukum, khususnya hukum perdata itu dikenal dua subjek hukum. Jadi ada naturlog person, itu artinya orang ya, orang yang dalam konteks manusia ya, orang yang hidup ya seperti kita semua. Kemudian ada yang namanya reh person, yaitu badan hukum. Badan hukum itu apa aja Bang? Badan hukum itu perusahaan, perseroan, kemudian yayasan, koperasi dan lain-lain lah gitu ya. Nah, apakah perusahaan misalnya ini kan konteksnya Glavicia gitu ya, punya dokter Reza Gladys apa bukan? Nah, saya tidak bisa memastikan yang pasti. Kalau menurut saya mungkin itu beliau punya saham di situ gitu. Tapi bukan berarti ketika seseorang memiliki saham di suatu perusahaan dapat mewakili secara serta-merta gitu teman-teman untuk melakukan perbuatan hukum gitu ya. Jadi ketika teman-teman membuka perusahaan, yayasan, itu teman-teman otomatis harta benda teman-teman tuh terpisah. Punya yayasan ya punya yayasan, kemudian punya punya kita ya punya kita gitu. Karena perusahaan atau badan hukum itu dia udah dianggap seperti layaknya orang ya. Jadi dia bisa melakukan perbuatan hukum, bisa menggugat, bisa digugat. Hanya bedanya dia untuk melakukan perbuatan hukumnya diwakili oleh pengurusnya atau direksi. Nah, aku juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti tadi tuh kulihat tuh 2006, 2010 gitu teman-teman. Apakah yang pendidikan ininya 4 tahun, apa profesi dokternya beda lagi yang pasti. Situs PP Dikti ada namanya. Iya, eksepsi tadi luar biasa ya. Secara argumentatif itu berbobot, kemudian relevan gitu dan cukup jeli gitu. Tapi temannya, tapi yang ngomong tadi